kita akan membahas diskusi bersama tentang kanker anak ya. Nah, saya izin untuk menyampaikan materi saya. Oke, ya, baik. Nah, ini yang banyak kita masih belum memahami sepenuhnya ya. Kanker itu ternyata bukan hanya milik orang dewasa begitu ya, tetapi anak-anak ternyata juga bisa loh kena kanker. Nah, kita lihat nanti eh, apa sih perbedaannya antara kanker dewasa dengan kanker pada anak-anak ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kanker itu adalah asalnya itu berasal dari kata Yunani ya, yang asal katanya adalah cancer ya. Kita juga tahu bahasa Inggrisnya juga cancer ya. Cancer itu dari bahasa Yunani itu sebetulnya artinya adalah kepiting ya gitu. Kenapa kok kepiting? Karena sama nih dengan sifat cancer. Jadi ada induknya gitu, kemudian ada apa namanya, ada anak-anaknya gitu ya, yang seperti kepiting gitu, bisa menyebar kemana-mana ya. Nah, kenapa dia bisa menjadi ganas? Sebetulnya sel kanker itu adalah sel yang dia proses untuk mematikan dirinya sendiri itu mengalami kelainan. Jadi kalau sel normal di dalam tubuh kita itu tidak tumbuh berlebihan. Pada suatu saat sel ini akan ada mekanisme untuk mematikan dirinya sendiri atau untuk tidak beranak ya. Jadi apa tidak makin besar gitu ya. Nah, tetapi pada sel kanker, mekanisme untuk mematikan dirinya sendiri ini mengalami kelainan sehingga dia terus tumbuh dan terus beranak pinak menjadi banyak dan kadang-kadang tidak terkontrol, celakanya dia akan mendesak sel-sel yang sehat. Nah, ini jadi bisa menyebabkan tubuh seorang anak menjadi sel sehatnya menjadi rusak ya seperti itu. Nah, tadi sudah sempat Mas Komo tadi juga sempat menyinggung ya bahwa kejadian kanker itu saat ini sangat luar biasa rasanya, memang makin hari rasanya makin banyak gitu anak-anak kita yang terdiagnosis kanker ya. Dikatakan bahwa dari literatur 400.000 anak terdiagnosis kanker setiap tahunnya. Dan yang harus kita perlu perhatikan betul-betul kita di negara berkembang adalah masih ada kesenjangan antara negara yang maju dan negara yang berkembang dalam hal terapi dan kesembuhan kanker anak. Nah, selain itu juga kita perlu pahami bahwa jenis kanker anak dan jenis kanker dewasa itu sangat sangat berbeda. Ya, nanti kita coba cek seperti apa perbedaannya gitu ya. Dari segi jenisnya berbeda, dari segi penyebabnya juga berbeda, dan pada kanker anak ini seringkali tidak bisa dicegah, berbeda dengan kanker pada orang dewasa. Ya, gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara kanker anak dengan kanker dewasa yang perlu saya sampaikan ya. Jadi dari segi faktor resikonya juga berbeda ya. Faktor resiko berbeda. Kalau orang dewasa, sebagian besar itu boleh saya katakan bahwa penyebab dari kanker ini mungkin ada kaitannya dengan gaya hidup gitu ya. Misalnya eh, kebiasaan merokok ya, terpapar oleh polusi bisa menyebabkan kanker paru-paru, kemudian paparan sinar matahari yang terlalu kuat dan terus-menerus itu juga bisa menyebabkan kanker kulit ya. Oleh karena itu sekarang kita tidak lagi menganjurkan anak itu terpapar sinar matahari kuat begitu ya. Bahkan anak-anak sekarang harus dilindungi dengan sunblock gitu karena ada risiko kanker kulit di kemudian hari. Nah, berbeda dengan orang dewasa yang kejadian kankernya seringkali berhubungan dengan faktor lingkungan, pada anak-anak ini ternyata tidak gitu ya. Tidak berhubungan dengan faktor lingkungan, hanya ada sebagian kecil saja yang memang itu disebabkan oleh karena infeksi atau faktor lingkungan ya. Kemudian selain itu juga gaya hidup ya, gaya hidup juga ini tidak menentukan apakah si anak itu akan menjadi terkena kanker atau tidak ya. Dan kesembuhan ya. Mohon maaf ya. Eh, saya mohon maaf sebentar. Oke, oke. Ya, mohon maaf. Ya, ya. Nah, dari segi kesembuhan ini juga berbeda sekali ya. Jadi eh, kesembuhan kanker pada anak itu ternyata lebih tinggi daripada orang dewasa ya. Jadi ajaibnya seperti itu ya. Dan kita di yang sering merawat pasien-pasien kanker anak itu kita eh, berbeda ya dengan merawat kanker dewasa karena angka kesembuhannya itu ternyata lebih tinggi pada kanker pada anak ya. Selain itu juga efek terapinya. Entah kenapa kalau saya menerapi kemoterapi anak-anak yang lebih kecil ya di atas usia 1 tahun tetapi ya bukan bayi
itu mereka itu lebih tahan terhadap efek samping kemoterapi dibandingkan dengan apabila saya mulai memberikan kemoterapi pada anak remaja atau orang yang lebih besar. Biasanya efek kemoterapinya efek sampingnya menjadi lebih berat. Ya. Nah, apakah penyebabnya sebetulnya apa sih? Kenapa anak-anak kita itu bisa kena kanker gitu ya? Rasanya kok eh, masih kecil, kenapa bisa kena kanker begitu ya? Nah, ini yang seringkali masih sampai dengan sekarang pun di negara maju pun kita masih belum tahu pasti penyebab kanker anak itu apa. Apakah karena genetik? Ternyata bukan juga. Hanya ada sebagian kecil yang kurang dari 10% yang memang diperkirakan berkaitan dengan faktor genetik. Misalnya yang kita ketahui sekarang adalah kanker pada mata ya, atau retinoblastom, kanker pada retina. Itu memang ada beberapa yang berkaitan dengan genetik. Artinya faktor keturunan. Oh, kalau orang tuanya memang ada kelainan genetik yang menyebabkan retinoblastom, maka anaknya lebih berisiko terhadap kanker retina. Tetapi mostly hampir semua kanker anak itu ternyata tidak ada faktor genetik yang berperan di situ ya. Nah, apakah karena faktor infeksi virus, misalnya seperti kanker serviks yang pada orang dewasa? Nah, ternyata pada anak-anak eh, berbagai macam kanker pada anak ini juga jarang yang berkaitan dengan infeksi virus. Ya, memang ada beberapa seperti kanker nasofaring itu memang bisa berkaitan dengan infeksi virus EBV, tetapi sebagian besar lainnya tidak. Ya, radiasi, makanan, HP, ya, Pak, yang sering ditanyakan oleh orang tua nih, Dok, apakah radiasi dari sinar HP itu bisa menyebabkan anak saya terkena kanker, begitu ya? Tapi sampai dengan sekarang tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa makanan, sinar dari HP itu bisa menyebabkan kanker. Ya. Jadi belum terbukti. Nah, bagaimana dengan tingkat kesembuhan? Nah, ini perlu saya sampaikan karena ini bisa meningkatkan awareness kita ya bahwa kanker anak itu bisa sembuh loh gitu ya, asal tidak terlambat dibawa ke petugas medis ya. Nah, ini yang saya ambil adalah dari tingkat kesembuhan memang di negara-negara Eropa ya. Kita lihat di sini bahwa tingkat kesembuhan kanker anak itu luar biasa tinggi ya. Misalnya pada leukemia jenis tertentu yaitu ALL, leukemia limfoblastik akut, ini angka kesembuhannya bahkan bisa mencapai 90%, luar biasa sekali ya. Dan ini adalah studi di tahun yang 2018. Kita lihat sekarang di tahun 2025 dan 2025 ini tentu saja sudah makin meningkat lagi kesembuhan angka leukemia pada anak ya. Begitu juga dengan kanker otak ya, tumor otak, kemudian ada juga tumor di ginjal, tumor di jaringan saraf, itu kesembuhannya cukup tinggi, lebih dari 50%. Nah, namun sayangnya memang angka kesembuhan tadi saya ambil dari negara-negara Eropa ya. Nanti kita lihat seperti di negara kita seperti apa ya. Nah, dibandingkan dari tahun ke tahun, dari tahun 1975, itu angka kesembuhan kanker pada anak hanya sekitar 50%. Tapi kita lihat di tahun 2011 luar biasa ya, lebih dari 80% anak-anak yang menderita kanker ini bisa disembuhkan. Sekali lagi, ini di negara maju ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain di seluruh dunia nih? Kita lihat di sini. Kalau saya boleh gambarkan, ini eh, anak-anak yang menderita kanker ini adalah jumlah anak yang menderita kanker adalah lingkaran yang ada warnanya ya. Ada warna hijau, ada warna merah, biru dan sebagainya. Itu adalah jumlah penderita kanker ya. Di negara Asia, kemudian di Amerika, Eropa ya seperti ini. Nah, kemudian lingkaran yang tidak berwarna ini atau yang berwarna putih ini adalah eh, anak-anak dengan kanker yang meninggal ya. Jadi asumsinya adalah bila lingkarannya ini semakin besar berarti semakin tidak baik kesembuhannya ya. Nah, kita lihat di negara Asia ya, lingkaran putihnya ini sangat besar ya. Jadi kita lihat bahwa di negara-negara Asia masih banyak sekali anak-anak penderita kanker yang tidak survive. Ya. Berbeda dengan di negara-negara Eropa, di negara Amerika ya, terutama Amerika Utara, ini sudah sangat luar biasa. Lingkaran putihnya ini kecil sekali. Artinya yang sampai meninggal itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar mereka bisa survive. Nah, apa penyebabnya? Ya. Kenapa kok tingkat kesembuhan kanker di negara maju itu bisa lebih dari 80%, sedangkan di negara-negara berkembang kurang dari 30%, ya. Bahkan dikatakan ada yang kurang dari 20%. Nah, penyebabnya ada berbagai faktor ini ya, Bapak Ibu. Jadi di negara maju itu tentu saja obat-obatan lebih lengkap ya. Asuransi kesehatannya sangat mumpuni ya, bisa mencakup berbagai macam pemeriksaan yang dibutuhkan dan juga mencakup berbagai macam modalitas terapi yang dibutuhkan oleh anak. Selain itu deteksi dininya lebih bagus ya, akses ke petugas kesehatan lebih mudah. Di negara kita mungkin untuk berobat ke
ke rumah sakit yang besar itu membutuhkan waktu. Walaupun ada BPJS, namun orang tua tetap membutuhkan biaya untuk transportasi, membutuhkan biaya ketika orang tua tidak bisa bekerja, ya. Jadi pendapatan keluarga berkurang. Nah, ini adalah masalah di negara-negara berkembang, ya. Ya, ini sama ya dengan yang tadi ya. Jadi kenapa kok kesembuhannya lebih rendah? Karena aksesnya ke petugas kesehatan masih sulit, kemudian terbatasnya terapi, dan perawatan suportifnya itu masih kurang. Misalnya adalah di negara kita, status gizi anak-anak kita masih rendah ya. Sehingga ketika harus mendapatkan kemoterapi, maka efek sampingnya menjadi lebih besar ya. Dan menyebabkan kegagalan terapinya menjadi lebih besar juga ya. Nah, yang perlu benar-benar kami sampaikan kepada masyarakat adalah karena kanker anak itu sebagian besar kita belum tahu penyebabnya apa sehingga tidak bisa dicegah ya. Berbeda dengan kanker dewasa tadi ya. Beberapa kanker dewasa kita bisa cegah dengan gaya hidup sehat misalnya tidak merokok. Kemudian kita melakukan imunisasi kanker serviks supaya nanti ketika dewasa dan apa tua tidak menderita kanker serviks ya. Tetapi pada anak-anak kita tidak ada tindakan pencegahan khusus. Sehingga yang perlu orang tua lakukan adalah deteksi dini. Karena deteksi dini ini menjadi sangat penting. Ketika ada deteksi dini, kita tahu kanker pada anak itu diketahui pada stadium yang masih dini, maka angka kesembuhannya tentu saja lebih tinggi. Ya. Nah, ketika sudah kita melakukan deteksi dini, diagnosis dini, oh ini benar kanker, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa modalitas terapi pada anak yang mirip sekali dengan orang dewasa, ya tidak berbeda, yaitu kemoterapi, yaitu obat yang dimasukkan baik lewat infus maupun lewat cairan di punggung ya, cairan. Kemudian ada juga yang diminum ya kemoterapinya. Dan radioterapi, hampir sama juga dengan orang dewasa, namun pada anak-anak penggunaan radioterapi ini sangat terbatas, tidak sama dengan orang dewasa, karena radioterapi bisa merusak jaringan anak yang sedang bertumbuh. Ya. Kemudian operasi juga pada tumor-tumor padat dan transplantasi sumsum tulang. Ya. Ini adalah usaha yang kita lakukan untuk memberikan kemoterapi pada anak-anak. Ya. Kalau yang ini adalah kemoterapi yang dimasukkan lewat infus, ya. Kemudian yang ini adalah kita persiapkan untuk kemoterapi yang dimasukkan secara intratekal, ya, dimasukkan ke dalam cairan saraf, ya, supaya sel-sel kanker tidak masuk ke dalam sel otak anak. Nah, kapan dibutuhkan kemoterapi? Dibutuhkan kemoterapi bisa sebelum dilakukan operasi pengangkatan tumor ataupun bisa sesudah dilakukan operasi pengangkatan tumor ya untuk mencegah terjadinya metastasis atau penjalaran dari tumor. Nah, ini adalah kisah dari yang namanya Gordon Isaac ya. Gordon Isaac ini adalah cerita sukses tentang terapi retinoblastoma. Luar biasa sekali ini dilakukan pada tahun 1957 ya. Nah, sebagian besar dari kita mungkin belum lahir di sini ya. Ini mereka sudah berhasil untuk melakukan terapi kanker retina pada seorang anak yang disebut Gordon Isaac ini. Dan dia berhasil untuk survive ya, hidup ya, dengan menggunakan radiasi ya. Sekadar cerita ini ya, di zaman dahulu mereka sudah berhasil mengobati retinoblastoma, apalagi di saat sekarang ya, pastinya terapi atau kesembuhan retinoblastoma ini menjadi lebih tinggi untuk saat ini ya. Nah, beberapa kanker anak ini saya coba akan share tentang gejalanya ya deteksi dininya bagaimana beberapa kanker anak yang sering dijumpai. Yang pertama ada leukemia atau kanker darah, yang kedua adalah tumor mata seperti tadi ya, Gordon Isaac. Kemudian tumor tulang ini juga sering dijumpai, tumor otak, tumor pada perut ya, dan kanker kelenjar getah bening yang hampir sama dengan orang dewasa. Nah, leukemia ini sama juga dengan orang dewasa ya, jadi terjadi pertumbuhan yang tidak normal atau berlebihan dari sel darah putih. Namun jenisnya sel darah putihnya berbeda dengan yang orang dewasa ya. Berasal dari sumsum tulang keganasan ini dan yang paling banyak adalah yang namanya leukemia limfoblastik akut ya, 83%. Tetapi ini yang paling mungkin disembuhkan sampai dengan sekarang pada seluruh kanker anak gitu ya. Jadi kalau saya ketemu pasien dengan yang terdiagnosis leukemia, ya sayangnya terdiagnosis leukemia namun jenisnya adalah LLA ini, saya sedikit bisa bernapas lega ya. Saya bisa memberikan motivasi kepada orang tua ini
bisa sembuh ya seperti itu walaupun kita melewati usaha yang tidak mudah ya. Nah, tanda awal leukemia ini yang perlu orang tua pahami betul-betul ya. Jadi kalau ada anak dengan pucat, perdarahan berulang seperti yang pada gambar ini kita lihat ya, ada bintik-bintik merah pada kulit, kemudian ada demam berulang, nyeri pada tulang. Kadang-kadang kalau anaknya masih kecil dia tidak bisa bilang bahwa tulangnya nyeri, dia cuma minta dipijat atau tiba-tiba anak itu menolak untuk berjalan ya karena saking nyerinya pada tulangnya ya. Kemudian ada pembesaran perut ya. Kok perutnya anak nampak lebih buncit atau kalau kita memandikan anak kok terasa ada benjolan ya di perut ya gitu ya. Atau ada benjolan di leher, di ketiak atau selangkangan segera berobat ya. Kita perlu tahu apa penyebab dari gejala-gejala ini ya. Karena ini kumpulan dari gejala ini bisa sebagai suatu tanda bahwa si anak itu menderita keganasan atau leukemia. Ya. Diagnosis leukemia pada anak-anak sama dengan orang dewasa, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium darah dan pengambilan sumsum tulang. Karena kita tahu tadi bahwa leukemia itu adalah kanker yang berasal dari sumsum tulang. Maka untuk diagnosis pun kita juga membutuhkan pengambilan sampel sumsum tulang. Nah, ini yang kita lakukan juga di rumah sakit kami, yaitu dengan pengambilan sumsum tulang di tulang kering ya, tulang kaki kering ya. Diambil, kemudian kita periksakan ke laboratorium. Nah, tumor otak bagaimana? Ini juga tidak jarang dijumpai pada anak-anak. Nah, apa gejala yang harus orang tua waspadai? Yang pertama adalah tiba-tiba anak tersebut mengeluh sering nyeri kepala, ya, terutama pagi hari. Harusnya pagi hari itu kita merasa segar ya, fresh, tidak pusing. Tetapi ketika ada anak yang mengeluh pusing atau nyeri kepala pagi hari, bahkan sampai terbangun dini hari karena nyeri kepala atau sampai dengan muntah, ini kita harus waspada ada sesuatu pada kepala ya. Selain itu juga mungkin disertai dengan pandangan kabur, pendengaran terganggu, gangguan berjalan. Loh, anak ini kok tiba-tiba sering nabrak ya, seperti itu. Atau anak ini sering jatuh sendiri, atau sering gemetar, tremor ya. Nah, hati-hati pada eh, gejala-gejala seperti ini bisa menandakan ada sesuatu di kepala yang masuk tumor otak. Nah, ini adalah yang seperti tadi kita sudah sebutkan, yaitu retinoblastom atau kanker pada retina mata. Ya. Ini sering sekali atau cukup sering dijumpai pada bayi-bayi ya. Nah, kesembuhannya sangat bagus di negara maju. Dikatakan sampai dengan 95%. Ya. Tetapi tidak di negara berkembang. Ya, tandanya apa? Kita lihat ada mata kucing ya, mata kucing seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, biasanya terlihat ketika anak itu difoto ya, difoto terutama bila kita menggunakan flash ya. Maka kita akan lihat salah satu dari mata anak itu menjadi seperti mata kucing ya, memantulkan cahaya seperti ini. Nah, ini adalah tanda bahwa jaringan retinanya sudah berubah menjadi tumor sehingga ketika kena cahaya dia memantulkan cahaya tersebut, mata kucing ya. Atau tiba-tiba anak yang tidak juling menjadi juling. Mata merah dan nyeri, adanya kebutaan gangguan penglihatan atau mata menonjol keluar. Nah, sayangnya pada apa? Pada anak-anak di negara berkembang, seringkali ini terlambat. Kalau di negara maju, sudah nampak seperti mata kucing, seperti ini sudah dilakukan terapi awal. Sehingga kadang-kadang anak-anak tersebut tidak sampai kehilangan salah satu bola matanya ya. Tetapi kita lihat pada kondisi di negara berkembang ya. Kadang-kadang ini diabaikan gejala seperti ini, sehingga terus saja, atau mungkin sudah ada gejalanya seperti ini ya, ada mata kucing namun dibiarkan, atau sudah apa namanya, sudah diperiksakan ke dokter dan dokter bilang ini adalah suatu kanker mata harus diobati, tetapi biasanya yang sering terjadi apa Bapak Ibu? Orang tua membawa berhenti ke petugas medis, tetapi di kita adalah orang tua seringkali membawa ke pengobatan alternatif ya di luar medis sehingga kembali lagi ke petugas medis sudah menjadi lebih berat. Nah, ini adalah retinoblastom yang sudah sangat berat ya. Jadi sudah ada mata sampai menonjol keluar ya. Kalau seperti itu maka sudah lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi sembuh ya. Nah, kanker tulang yang terbanyak adalah yang disebut sebagai osteosarkoma dan biasanya banyak pada anak-anak remaja. Gejala awalnya itu ada nyeri pada tulang dan dia mudah patah sehingga kadang-kadang kita mengetahui seorang anak remaja itu menderita kanker tulang karena ketika beraktivitas atau olahraga tiba-tiba patah tulang ya gitu. Dengan benturan ringan patah tulang. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa ada kanker pada keganasan pada tulang ya. Kanker perut ada dua yang sering
dijumpai pada anak-anak kita. Yang pertama adalah neuroblastom. Neuroblastoma itu adalah kanker pada jaringan saraf, dan nephroblastoma yaitu kanker pada ginjal. Kanker pada ginjal pada anak ini juga kalau pas pada stadium dini itu sangat mungkin diobati ya, kesembuhannya lebih dari 90%. Lagi-lagi sayangnya di negara kita apabila kita menjumpai seorang anak yang menderita nephroblastoma pada stadium dini, seringkali beberapa pasien saya setelah kita edukasi bahwa ini ada kanker di ginjal, ya harus menjalani kemoterapi, operasi pada ginjal. Setelah itu pasiennya hilang, entah kemana ya, sudah kita hubungi, tapi tetap saja tidak mau datang ke rumah sakit karena mereka memilih berobat ke alternatif. Nah, nanti kembali ke petugas medis setelah menjadi tidak bisa lagi kita obati dengan baik. Ya, itu sangat disayangkan. Nah, neuroblastoma adalah kanker pada jaringan saraf pada anak. Tanda awal tadi seperti neuroblastom juga, dia biasanya ada perut membesar dan ada kebiruan ya di sekitar mata seperti ini ya. Jadi kalau ada anak-anak dengan kebiruan di sekitar mata, ini adalah tanda neuroblastoma. Hati-hati. Ya. Nah, tadi nephroblastoma angka kesembuhannya sangat tinggi, tetapi di negara kita masih lebih rendah karena saya banyak sekali menjumpai pasien-pasien saya yang terdiagnosis sebetulnya dari stadium sangat awal, ya, tetapi tidak kembali ke petugas medis. Ya. Limfoma atau kanker kelenjar getah bening ini sama dengan orang dewasa, biasanya yang terkena adalah anak-anak remaja. Di sini bisa kita lihat bahwa ada pembengkakan pada kelenjar pada leher ya, yang sering memang pada leher. Kemudian kadang-kadang juga ada pada ketiak, selangkangan, hati-hati apabila ada benjolan yang membesar dalam waktu cepat dan sering kali tidak nyeri, itu justru kita lebih hati-hati ya. Jangan-jangan ini adalah suatu kanker kelenjar getah bening. Ya. Nah, tugas kita apa? Teman-teman, Mas dan Mbak dan Bapak Ibu sekalian yang ada di webinar ini, yang pertama adalah deteksi dini ya. Jadi kita harus tahu tanda-tanda awal yang ini selalu sering sekali setiap kali webinar atau edukasi kepada masyarakat itu saya sampaikan, ini loh deteksi dini kanker pada anak seperti ini ya. Jadi jangan menunda ke dokter, kemudian ketika sudah terdiagnosis ya sebaiknya tetap mengikuti pengobatan medis ya. Kemudian tugas kita juga adalah kita memberikan dukungan Bapak Ibu, Mas dan Mbak ya, kepada keluarga dan penderita kanker karena kita tahu bahwa ini bukan sakit yang biasa dan mereka pasti akan membutuhkan dukungan yang luar biasa dari support system dari keluarga maupun dari petugas medis ya. Jadi kita lihat bahwa di sini yang saya gambarkan adalah anak-anak dengan kanker itu mereka sangat stressful ya, yang mereka harusnya bermain di luar, bersekolah ya, tapi kita lihat mereka harus mendapatkan terapi, sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah sakit dengan jarum suntik ya, dengan obat-obat yang mungkin membuat badan mereka tidak nyaman ya, mual dan muntah ya. Dan ini adalah salah satu pasien ya, ketika dokter datang, suster datang, dia selalu sembunyi di sini di pojok ya. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya, bukan hanya petugas medis, tetapi keluarga dan masyarakat untuk sama-sama mendukung mereka. Ya. Ini adalah sebagian yang saya gambarkan, ini adalah ruangan kemoterapi kami di Rumah Sakit Bethesda, ya, dan sudah banyak pasien yang sembuh, ya, kanker anak, puji Tuhan, dan ini adalah contoh dari salah satu pasien kami yang sudah sembuh dari rhabdomyosarcoma, yaitu kanker yang sebetulnya sulit disembuhkan ya, kanker pada jaringan otot ya. Ini sudah sembuh lebih dari 5 tahun dan dia menulis surat ya kepada teman-temannya, menulis surat semangat ya. Ini saya tempelkan di ruangan kemoterapi untuk memberi semangat pada teman-teman yang masih menjalani terapi. Ya. Nah, jadi ini slide terakhir saya. Jadi tidak semua pahlawan itu harus mengenakan jubah ya seperti Superman, tetapi anak-anak penderita kanker ini juga bisa sebagai pahlawan kita bersama. Berjuang, mari kita berjuang bersama-sama dengan penderita kanker anak dan keluarganya. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Dr. Danung, saya kembalikan waktunya.